Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang gigi ya. Jadi mumpung aku belum lupa ingatan, jadi pokoknya aku pengen bahas tentang gigi sampai tuntas. Nah, kali ini aku pengen bahas tentang gigi itu sakit nggak sih cabut gigi bungsu. Nah, jadi di sini banyak banget yang masih penasaran sakit atau enggaknya. Jadi dia itu nggak mau cabut gigi karena takut ya. Nah, jadi di sini buat kalian pokoknya yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi, kalau misalkan kalian nanya nih sama aku, disuruh milih sakit gigi atau milih sakit pas lagi cabut gigi. Yang jelas aku bakalan pilih mending aku sakit pas lagi cabut gigi aja. Karena sakitnya itu cuma sebentar dan efeknya itu Masya Allah banget. Kita itu terhindar yang namanya sakit gigi, bebas, bener-bener kayak yang plong seplong-plongnya. Dan kalau misalkan kalian nanya lagi nih, milih PSA, perawatan saluran akar gigi, atau milih cabut gigi. Nah, kalau misalkan disuruh milih, aku bakalan milih PSA karena PSA itu tujuannya itu untuk mempertahankan si gigi yang berlubang itu biar tetap bisa digunakan lagi, kemudian dibenerin dan kita itu bakalan terhindar yang namanya sakit gigi. Cuma dengan kondisi tertentu, misal gigi kalian itu udah infeksinya parah harus dicabut, ya harus dilakukan pencabutan. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian nanya lagi nih, sakitan mana, PSA atau cabut gigi? Dan aku akan jawab sakitan PSA. Karena PSA itu bener-bener prosesnya itu lumayan lama, bisa 3 kali kunjungan dan itu tuh harus kita itu kayak di jarum dimasuk-masukin ke akar gigi karena si dokternya itu mau ngambil saraf giginya itu biar dibersihkan, kemudian nanti bakalan diganti dengan saraf yang bukan asli, yang jelas itu tuh nanti dimasukkan ke gigi kemudian ditambal secara permanen. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kalian nanya lagi nih, sakitan sesar atau sakitan cabut gigi, yang jelas sakitan setelah sesar. Tapi kalau disuruh pilih ngerian mana nih, sesar atau cabut gigi? Jujur aja, aku bakalan jawab lebih ngeri pas lagi cabut gigi. Ngerinya itu ya mungkin karena prosesnya itu kan kita itu ngelihat ya. Jadi ada bor, ada alat-alat gigi itu bener-bener kita tuh ngelihat matanya karena kita hanya dibius lokal aja. Jadi kalau misalkan kayak sesar, kita tuh dibius sekali, 2 kali, apa 3 kali di punggung. Setelah itu baru dilakukan pembedahan, kemudian diambil si bayi, kemudian dijahit, itu nggak ngerasain sakit, bener-bener sama sekali nggak ngerasain sakit. Cuman setelah sesar itu Masya Allah banget rasanya, mau batuk mau ketawa itu rasanya Masya Allah banget. Cuman kalau misalkan cabut gigi itu tuh sakitnya itu pas lagi dibius aja, kemudian kalau misalkan kita proses pencabutan itu masih ada rasa sakit, kita harus ngasih kode tangannya itu diangkat yang kiri gini, kemudian biar si dokter itu tahu masih ada rasa sakit ya, nanti nanti bakalan dikasih bius tambahan. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan takut, pokoknya kalau misalkan proses pencabutan gigi itu tidak boleh ada rasa sakit sama sekali. Jadi pokoknya harus dibius bener-bener nyampe kalian itu tidak merasakan sakit. Kemudian yang dibilang ngeri aku tuh gini loh, kalau misalkan lagi proses cabut gigi ya, misal nih ada bor, kita tuh denger bor itu bunyi ya. Jadi bor itu bunyi terus si dokter itu selama 30 menit lebih, misal kondisinya susah atau gimana, kita tuh ngelihat jadi lama gitu loh. Karena memang prosesnya itu kita mendengar. Bayangin aja kita kan tidur nih, si dokternya ada di sini, kita kepalanya ada di kepala dia, kepala dengan kita itu berdekatan. Jadi kita tuh tahu ya proses saat mencabut si gigi itu. Dengar bornya bunyi, kita tuh tahu, cuman kita tidak merasakan sakit. Kemudian kalau misalkan kalian nanya setelah bedah gigi ya, gigi bungsu itu kalian ngerasain sakit yang luar biasa atau enggak? Jujur aja, kalau yang aku alamin itu aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Jadi sakitnya itu pas lagi habis prosesnya aja. Jadi setelah selesai nih ya, 1 jam itu aku merasakan sakit, kemudian aku minum obat itu yang diresepin oleh si dokter, kemudian aku tuh sama sekali nggak ngerasain sakit, sama sekali nggak ngerasain sakit. Tapi kalau misalkan ngomongin bengkak ya, jadi kalau misalkan kalian nih habis operasi gigi bungsu itu bakalan pipi kalian itu bengkak ya. Bengkaknya itu sekitar kurang lebih itu 7 harian. Jadi dia nanti akan mengempes kecil kecil kecil, nah kayak gitu. Kemudian kalau misalkan setelah minum obat dan seterusnya itu aku nggak ngerasain sakit, bener-bener sama sekali nggak ngerasain sakit. Justru kalau pas kemarin belum dibedah atau dicabut gigi bungsu aku, itu tuh aku bener-bener ngerasain yang namanya sakit kepala, nyeri ringan, nyeri sedang, pokoknya itu menderita banget. Bahkan obat apapun udah aku beli, dari yang mahal, yang murah, yang BPOM sampai yang belum BPOM pun aku beli.
saking aku nggak ngerti harus gimana nih, gigi aku tuh kok nggak sembuh-sembuh. Nah kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kalian baca-baca komenan orang ya, kemudian oh sakit begini 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 gitu, itu mungkin kasusnya berbeda ya. Berbedanya tuh gini, kalau misalkan gigi bungsu kemudian kalian disuruh rawat inap atau kalian itu harus opnam ya, kemungkinan gigi yang dicabut itu dua. Jadi untuk memantau terjadinya sesuatu, si dokter itu menyarankan untuk kita itu tinggal di rumah sakit alias kita opnam. Nah kayak gitu, jadi ditakutkan nanti kenapa-napa, penanganannya itu lebih cepat karena takutnya ada rasa nyeri yang luar biasa, kan kita nggak tahu. Jadi si dokter tuh gini loh, udah melakukan ilmu yang dia punya, bener-bener diusahain semaksimal mungkin sesuai dengan SOP. Dan kemudian kalau misalkan ada terjadi sesuatu kan dia juga nggak tahu ya, makanya kalau misalkan ada yang dibaca komenan kalian sampai rawat inap ya, kemungkinan yang dicabut itu dua, atau kemungkinan di bungsunya itu mungkin ada masalah penyakit lain gitu, karena kadang di gigi itu ada penyakit lain, misal kayak polip-polip gitu loh. Jadi butuh penanganan khusus, nggak boleh sembarangan. Makanya kalau misalkan ada yang kalian baca terus kalian nemu komenan disuruh rawat inap ya, kemungkinan mungkin yang dicabut itu dua, atau si gigi itu ada polipnya atau ada penyakit lainnya, jadi perlu penanganan khusus. Nah kayak gitu. Dan jujur aja obat yang dikasih oleh dokter gigi bedah mulut itu tuh bagus banget ya. Kemarin aku iseng nanya, bukan nanya ya, mau beli ceritanya kan kemarin aku setelah PSA itu aku nggak diresepin obat sama sekali, cuman aku justru malah merasakan yang sakit, lumayan sakit banget, luar biasa menurut aku pas setelah PSA ya. Kalau pas cabut gigi itu malah nggak sakit. Kemudian aku mencoba beli obat yang diresepin oleh dokter bedah mulut. Ternyata obatnya itu pas aku tebus, kalau misalkan yang orinya itu sekitar, bukan ori ya, maaf, yang bagusnya itu yang persis sama yang dikasih sama dokter itu sekitar 200 ribuan, 3 macam. Cuman kemarin aku beli yang bukan bagusnya tapi kandungannya hampir sama, 3 macam itu 75 ribu, dan bener-bener satu kali minum nyerinya hilang, setelah itu aku nggak ngerasain nyeri sama sekali. Nah kayak gitu. Kemudian PSA nih ya, kalau perawatan saluran akar gigi ada yang nyampe 5 kali kunjungan, 7 kali kunjungan baru dilakukan penambalan secara permanen ya. Ada yang kalian pasti suka baca-baca kan, baca komenan 5 kali 7 kali baru dilakukan penambalan, itu memang benar. Kalau misalkan kayak aku itu hanya 3 kali kunjungan, jadi bukan berdasarkan si dokternya atau gimana ya, mungkin gini loh, respon gigi kalian. Jadi kalau misalkan gigi kalian belum apa ya, kalau misalkan masih merasakan nyeri, sakit, itu si dokter itu nggak bakalan melakukan penambalan secara permanen ya. Jadi nunggu gigi kalian itu apa, benar-benar nggak merasakan sakit. Kayak kemarin nih ya, kunjungan ketiga gigi aku tuh kayak diketok-ketok, sakit nggak? Dan aku nggak ngerasain sakit, kemudian dia masukin jarum lagi, ditusuk-tusuk gitu kan, nggak ngerasain sakit, baru dia melakukan penambalan secara permanen. Tapi kalau misalkan 3 kali kunjungan, respon gigi kalian itu masih nyeri, masih sakit, terus masih ada nggak nyaman banget ya, itu dokter itu nggak bakalan mau apa namanya, melakukan penambalan secara permanen ya. Jadi nunggu respon gigi kalian itu bagaimana. Kemudian di sini aku akan ngasih tips ya. Jadi kalau misalkan kunjungan pertama, kunjungan kedua, gigi kalian itu sakit pas PSA, kalian minum obat aja. Setelah minum obat enak, kemudian besok kalian datang lagi di PSA lagi, perawatan saluran akar. Itu tuh kalian bakalan ngerasain yang namanya kayak apa namanya, nggak ngerasain ngilu, nggak ngerasain sakit, bener-bener kunjungan ketiga teh udah bisa melakukan penambalan secara permanen. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan komenan itu nyampe 5 kali kunjungan, 7 kali kunjungan, ya itu memang benar adanya seperti itu. Cuman kalau aku pribadi, aku hanya 3 kali kunjungan aja langsung dilakukan penambalan secara permanen. Dan jujur aja setelah PSA itu dokternya bilang begini, kalau misalkan ada rasa nyeri nanti kamu kesini lagi aja ya. Cuman pas udah selesai itu bener-bener aku ngerasain nyeri semalaman, dan 2 harinya itu masih nyeri. Makanya aku minum obat yang diresepin oleh dokter bedah mulut, karena aku udah males banget ke rumah sakit lagi. Jadi aku tebus obat sendiri ke rumah sakit, apa, ke apotik ya. Jadi aku beli obat yang 3 macam itu yang diberikan oleh dokter bedah mulut. Nah kayak gitu. Dan di sini kalau misalkan kalian yang lagi ngerasain sakit gigi ya, aku nggak ngerti deh kalau misalkan kalian itu ada alasan takut-takut. Jujur aja sakitnya itu nggak seberapa, PSA pun sakitnya itu masih ketahan loh, masih ketahan. Jadi cabut gigi, perawatan saluran akar gigi yang katanya sakit banget, itu tuh masih bisa ketahan dibanding aku harus merasakan sakit gigi yang luar biasa. Karena kalau misalkan sakit gigi tuh benar-benar kita
sampai sakit kepala, nyampe bener-bener nyut-nyutan, nah kayak gitu. Cuman kalau misalkan, setelah PSA rasanya sakit, kita dikasih minum obat, nyerinya hilang, udah selesai. Tapi kalau misalkan kayak sakit gigi, kita udah minum nih, sakitnya hilang, tapi nanti ada lagi, bahkan nyampe beli obat yang paling mahal pun udah sembuh, nanti ada lagi. Ya karena si sarafnya itu ada infeksinya, jadi ada bakterinya. Makanya, pilihannya itu ada dua, kalau nggak ribet, kalian nggak mau ribet ya cabut aja, tapi kalian nanti giginya ompong. Tapi kalau misalkan kalian orangnya sabar, mau ngikutin proses, ya mending kalian itu PSA, jadi perawatan saluran akar. Jadi si akar gigi itu dibersihkan, si sarafnya sama pembuluh darahnya itu dibersihkan, kemudian nanti diisi dengan bahan akar ya, akar yang buatan gitu, kemudian dilakukan penambalan. Tapi kalau giginya itu benar-benar udah habis, biasanya nanti bakalan diganti gigi yang namanya gigi crown ya, yang kayak palsunya, tapi itu yang harganya lebih ekonomis ya. Kemudian kalian pasti dari biaya ya, kalian pasti juga lebih takut lagi sama biaya ya. Jangan takut kalau misalkan bedah mulut, saluran, kalau misalkan kalian mau cabut gigi bungsu atau operasi gigi bungsu, itu tuh bisa ditangani dengan BPJS, sangat bisa banget ya. Tapi kalian harus ikuti prosesnya ya, harus sabar. Kemudian PSA. PSA itu dibanding dengan cabut gigi, sebenarnya PSA itu ada rumah sakit yang tidak melayani dengan BPJS. Tapi tetap PSA itu bisa digunakan menggunakan BPJS. Jadi kalian bisa ke rumah sakit pemerintah, RSUD itu yang jelas udah lengkap dan pasti bisa. Nah kayak gitu ya. Jadi daripada kalian merasakan yang namanya sakit gigi terus-menerus, mending kalian cabut gigi aja, kalau nggak perawatan saluran akar. Cuman perawatan saluran akar itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, berapa kali kunjungan baru dilakukan penambalan. Pokoknya terserah kalian deh mau pilih PSA atau pencabutan gigi, intinya gimana caranya kalian itu nggak pernah merasakan sakit gigi lagi. Jadi solusinya tuh ya kalau nggak cabut, kalian perawatan saluran akar. Nah itu aja pilihannya. Kalau misalkan kalian beli obat nih udah sembuh, next bakalan sakit lagi. Karena kenapa? Gigi bolong ya, rumusnya nih kalian bisa bayangin ya, gigi itu kan akarnya begini ya, meskipun atasnya habis itu si sarafnya tuh masih ada. Jadi bisa bayangin dong sisa-sisa makanan yang bisa membuat si bakterinya numpuk di situ itu menginfeksi loh, bisa jadi ada nanah di situ. Dan kan kita nggak mungkin ngambilnya caranya gimana, kadang kita tuh gigi tuh pengennya kayak ada nanahnya gitu ya, diambil gitu. Kamu bayangin aja nanah sekecil gitu aja bikin sakit, bikin nyeri ya. Kalau misalkan adanya di bawah, di akar gigi, bisa bayangin kan itu nyut-nyutannya tuh kayak gimana kan, bisa bayangin. Makanya kalau misalkan dikorek sendiri tuh nggak bakalan dapet. Jadi jalan satu-satunya ya cabut gigi. Kalau enggak kalian perawatan saluran akar gigi ya. Jadi kalau misalkan dicabut itu tuh bener-bener kalian plong sebebas-bebasnya. Gigi kalian tuh jauh yang namanya sakit gigi ya. Cuman nantinya ompong. Tapi kalau misalkan PSA, akarnya itu dibersihkan ya. Gimana caranya akar itu bersih, jadi biar si gigi itu nggak bisa merasakan sakit gigi lagi, kemudian nanti ditambal secara permanen. Nah kayak gitu. Eh, Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan kalian paham ya. Mohon maaf nih kalau misalkan penyampaiannya itu agak belibet ya, karena aku nggak pakai teks. Dan di sini aku cuma mau nyampein aja. Jadi kalau misalkan kalian sakit gigi, terus kalian itu takut untuk cabut gigi, menurut aku itu salah. Karena sakitnya itu nggak seberapa dibanding dengan yang namanya sakit gigi ya. Jadi terserah nih kalian mau pilih cabut gigi atau perawatan saluran akar gigi. Pokoknya keduanya ini adalah solusi ketika kalian merasakan sakit gigi terus-menerus. Dan yang jelas saat melakukan pencabutan gigi atau saat PSA, usahakan gigi kalian itu tidak dalam keadaan sakit. Kemudian kalau misalkan kalian punya penyakit seperti hipertensi, diabetes, itu tuh harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam ya. Jadi bisa banget, pokoknya masih bisa dicabut ya, karena aku juga ngalamin. Aku punya hipertensi, sama si dokter gigi bedah mulutnya itu sebelum dibedah itu tuh aku selalu tinggi terus tensinya, jadi gagal terus ya. Kemudian si dokter itu ngasih rujukan intern ke dokter penyakit penyakit dalam ya. Jadi gimana caranya tensi aku tuh normal, setelah normal baru aku melakukan pencabutan gigi lagi ya, dengan membawa ronsenan yang lengkap. Itu berkas-berkasnya itu benar-benar harus dikumpulin ya, biar si dokternya itu mempermudah ya. Nah nanti kalau misalkan tekanannya udah normal baru bisa melakukan pencabutan gigi, karena akan sangat bahaya banget ketika kalian mencabut gigi dengan kondisi tensinya itu tinggi. Dan dokter itu nggak bakalan mau ya, nggak bakalan mau untuk mencabut gigi kalian kalau tensi kalian itu tinggi, karena beresiko, sangat beresiko ya. Kalau misalkan kayak
Kasus-kasus yang kemarin viral, dia meninggal dalam keadaan, setelah, bius ya, aku nggak ngerti Allahualam ya. Yang jelas dokter itu, bakalan melakukan sesuai prosedur ya. Jadi dia itu nggak bakalan mau, melakukan pencabutan gigi ketika gigi kalian ketika kondisi kalian itu tensinya tuh tinggi ya. Kalau yang kasus kemarin aku nggak ngerti ya, yang jelas kemarin sempat viral mau mau cabut gigi terus meninggal. Dan ini bukan alasan untuk kalian takut, rumusnya tuh nggak gitu. Karena memang aku nggak tahu ya, selain takdir atau waktu dia mau cabut kondisi tubuh dia itu lagi sakit atau gimana, aku nggak ngerti. Yang jelas aku akan ngasih tips ke kalian, kalau misalkan kalian punya hipertensi, kalian tuh harus diet garam, kemudian kalian harus minum obat, pokoknya gimana caranya tensinya itu tetap stabil, tetap normal, dan pastikan cukup tidur, makan dulu sebelum kalian cabut gigi ya. Karena kalau misalkan cabut gigi yang bungsu itu, setelah dibius kita tuh rasanya tuh udah kayak melayang gitu loh, kayak mau pingsan. Memang kan itu bius ya, jadi bawaannya tuh kita udah kayak gimana sih, kondisi tubuh kita itu akan berbeda ketika disuntikan si bius itu. Makanya di sini kalau yang hipertensinya itu tinggi, itu bener-bener nggak boleh banget. Nah kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kalian komen. Kalau misalkan takutnya ada yang belum aku sampein, kalian komen aja. Nanti akan aku jawab sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Nah kayak gitu. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.